Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Xiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan, karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman Perjanjian Baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab Firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba, sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua,
kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan kepada Tuhan adalah ungkapan percaya kami, iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Dan mengikut Engkau Tuhan, biar itu menjadi satu kerinduan kami, desire dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami, biar Roh Kudus memberikan kami hikmat, pengertian, marifat untuk dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan, di tengah begitu banyak kabar yang kadang membuat kami takut, resah, dan khawatir, biarlah Tuhan hari-hari ini kami memutuskan untuk lebih banyak mendengar suara-Mu ya Tuhan. Mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang kami percaya itu akan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu secara pribadi dalam menyampaikan firman, biar apa yang hamba sampaikan merupakan isi hati Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti. Terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, maka setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berkata amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan terlebih dahulu saudara. Sebelum kita duduk, kasih tos dulu kanan kirinya, bilang semangat gitu ya. Semangat, 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 semangat. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Iya, senang sekali kembali boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tentunya yang pertama, terima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini ya, Ibu Rahel yang boleh memberikan kepercayaan, dan staf pengembalaan juga tentunya, tim pengembalaan juga tim pastoral untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua juga saya mau mengucapkan, kayaknya belum terlambat karena masih bulan Januari ya. Siapa yang bersyukur kita bisa memasuki tahun 2024 ya, bersyukur. Tidak banyak orang punya kesempatan untuk memasuki tahun 2024. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa memasuki itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Nah saudara, belum terlambat kalau saya juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua di tempat ini. Saya percaya biar di tahun baru menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2023 saudara. Siapa yang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan, hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, biasanya kalau di awal tahun ya banyak orang buat yang namanya planning atau rencana. Apa sih saudaraku yang dikasih Tuhan yang direncanakan di sepanjang tahun 2024? Ya, biasanya ada yang disebut dengan resolusi. Pengen apa sih, kerinduannya apa sih? Gitu ya. Misalnya Tuhan, saya pengen tahun ini saya bisa menghabiskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya saudara ayo ikut tuh program hebat ya, baca Alkitab selama 1 tahun. Mungkin itulah rencana kita. Mungkin kita punya rencana tahun ini kita pengen bangun rumah, tahun ini kita pengen cicil sesuatu, tahun ini kita pengen pekerjaan kita lebih baik. Ada yang namanya planning, rencana yang kita harapkan di sepanjang tahun 2024. Dan mungkin juga yang kedua saudara, kita juga punya kerinduan. Kita punya kerinduan agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan gitu. Agar pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan, agar kita ditolong oleh Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2024 dengan baik, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin kita punya kerinduan, Tuhan kami rindu tahun 2024, Tuhan buat perbedaan. Kayaknya tahun 2023 susah banget Tuhan. Aku punya kerinduan Tuhan biar tahun 2024 Tuhan buat perbedaan dalam kehidupanku. Doa-doaku dijawab oleh Tuhan, masalahku diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin itu yang menjadi kerinduan kita, saudara. Dan saya mau katakan bagi setiap kita, Tuhan mau melakukannya. Untuk setiap kita yang percaya katakan amin. Ya, makanya tema firman Tuhan yang saya rindu bagikan bagi kita semua pada hari ini adalah Tuhan akan buat perbedaan. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Tuhan akan buat perbedaan. Perbedaan apa? Mari kita sama-sama lihat saudara. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-18. Di sini jelas sekali saudara dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Menarik saudara kalau kita cermati ayat ini. Jadi ayat ini, kitab Maliaki ini ditujukan kepada orang Yahudi pasca pembuangan di Palestina, saudara. Ya, kembali mereka mengalami yang namanya kesusahan dan kemunduran rohani. Nah, kalau kita telaah ayat ini, saudara, yang pertama di sini saya mencatat begini, saudara. Dari ayat ini kita punya satu pemahaman, dahulu atau sebelumnya Tuhan pernah buat perbedaan. Makanya di situ dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Jadi dengan kata lain, dulu, katakan sama-sama, dulu Tuhan pernah buat perbedaan. Antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah. Antara orang yang suka memuji Tuhan dengan orang yang tidak suka. Antara orang yang suka ikut cool dengan orang yang mungkin gak suka ikut cool. Antara orang yang suka memberi dengan orang yang tidak suka memberi. Tuhan pernah buat perbedaan. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau kita lihat ayat ini, sepertinya Tuhan tidak kembali bisa buat itu, saudara. Karena ada satu dan dua hal, nanti kita akan pelajari sama-sama. Jadi yang pertama yang kita bisa telah dari ayat ini, dahulu atau sebelumnya Tuhan pernah buat sesuatu, melakukan perbedaan. Apa perbedaannya? Bagaimana Tuhan menyertai bangsa itu. Bagaimana Tuhan memenuhi segala keperluan, kebutuhan daripada bangsa itu. Bagaimana Tuhan melindungi keluarga itu. Atau bangsa itu pada waktu itu. Bagaimana Tuhan memberkati kehidupan anak-anaknya. Namun saudara, ada hal-hal yang umatnya lakukan sehingga Tuhan tidak bisa buat perbedaan. Jadi sederhananya, kalau Tuhan mau buat perbedaan dalam kehidupan kita, saudara, you must do something. Ada sesuatu yang harus kita buat yang beda. Sehingga ada reason, ada alasan bagi Tuhan untuk melakukan yang beda dalam hidup kita. Jangan sampai saudara nyanyi kan, aku masih seperti yang dulu. Oh, di sini kayaknya nggak tahu lagu itu ya. Kayaknya semua tahu guluhan. Jadul banget itu mungkin. Ya sama seperti Tuhan tidak pernah berubah. Saya juga nggak pernah berubah, Pak. Dari dahulu, sekarang dan lamanya. Tuhan nggak boleh berubah. Karena itulah teladan yang harus kita ikuti. Nah, kita yang mesti berubah. Perubahan kehidupan kita itu dasar Tuhan buat perbedaan dalam hidup kita. Kalau nggak ada perbedaan dalam hidup kita, saudara, kalau dari ayat ini, saudara, maka Tuhan tidak bisa buat perbedaan dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, dari ayat ini Tuhan rindu melihat perbedaan hidup dalam kehidupan anak-anaknya. Untuk itu menjadi pijakan Allah melakukan perbedaan dalam kehidupan kita. Makanya ada istilah tabur tuai. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bahkan saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, saya nggak tulis di situ, dikatakan begini, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat. Antara orang yang berbakti kepada Tuhan dan yang tidak. Jadi pada waktu itu Tuhan nggak bisa bedain mana orang percaya, mana tidak. Mana orang benar, mana tidak. Kenapa? Karena kehidupannya podo wae. Katakan sama-sama podo wae. Jangan sampai saudara kita ditemukan seperti itu. Maka Tuhan gak bisa buat perbedaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena gak ada perbedaan. Gak ada bedanya antara orang yang sudah percaya Tuhan dengan yang tidak. Biarlah kita didapati Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang punya perbedaan, saudara. Amin, saudara. Dalam hal apa di sini dikatakan, saudara puji Tuhan, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sederhananya, saudara puji Tuhan, bahwa Tuhan mau melakukan perbedaan kalau engkau tetap setia, tekun, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah, next dikatakan begini, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Jadi sekali lagi saudara puji Tuhan, Tuhan gak bisa lihat perbedaan pada bangsa itu. Kenapa? Karena sekalipun orang percaya, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ataupun sekalipun mereka beribadah, mereka tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Saya percaya di tempat ini kita semua sungguh-sungguh untuk beribadah. Amin saudara. Ya, kenapa mereka nggak sungguh-sungguh dalam beribadah? Ini saya temukan beberapa hal. Yang pertama saudara, karena orang-orang telah menjadi sinis dengan hal-hal rohani. Udahlah, nggak ada gunanya bertekun. Udahlah, nggak ada gunanya setia. Jadi kalau ibadah ya biasa-biasa aja. Makanya Tuhan lihat saudara, waduh nggak ada bedanya nih. Orang di luar sana kalau beribadah biasa-biasa. Saya berdoa agar tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini, kalau ibadah itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dinantikan. Sesuatu yang diharapkan. Datang ibadah dengan penuh antusias. Memuji dan menyembah Tuhan. Saya sadar saudara jam-jam segini bukanlah jam-jam yang enak. Betul nggak? Ya, tapi bilang samping kanan kirinya luar biasa. Kalau jam segini engkau tetap datang dan dengar firman Tuhan. Haleluya. Ya. Apalagi bagi para pria-pria, sebentar lagi akan ada pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Ya, bilang para lelaki tenang, fokus dulu sama firman Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan tidak melihat perbedaan? Karena banyak orang yang beribadah telah menjadi sinis. Udahlah nggak usah bertekun, toh hidup kita sama aja. Udahlah nggak usah taat, toh hidup kita sama aja. Yang kedua di sini saya mencatat ada begitu banyak orang pada zaman itu meragukan kasih dan janji-janji Allah. Saudara belum mengalami janji Tuhan, bukan berarti Tuhan lalai menepati janji. Sekali lagi saudara, saudara belum mengalami janji Allah, bukan berarti Tuhan lalai. Sebab Tuhan tepat pada waktunya menepati janjinya dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau belum ditepati, kalau belum janjinya tergenapi dalam hidup kita, bilang samping kanan kirinya, dia sedang mempersiapkan kita. Betul gak saudara? Ya, kadang-kadang Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Ya, persiapin dulu. Jangan sampai Tuhan kasih duit tahu-tahu kita jantungan. Waduh, gak jadi menikmati. Jadi sekarang Tuhan sedang persiapkan kita. Yang ketiga saudara, kenapa saudara Tuhan tidak bisa melihat? Karena mereka menyaksikan keadilan Tuhan. Maksudnya Tuhan, lihat tuh orang-orang yang gak percaya Tuhan. Kenapa sih mereka diberkati, hidupnya baik-baik aja. Sementara kita, waduh, dari terbit matahari sampai pada mau, terbitnya ada di rumah Tuhan. Dari Senin sampai Senin lagi ikut ibadah. Tapi kenapa Tuhan? Saudara, percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin, saudara. Amin. Ya. Karena pada waktu itu ada begitu banyak orang menyaksikan keadilan. Di mana keadilan Tuhan? Katanya kalau ikut Tuhan A, kalau ikut Tuhan B, ikut Tuhan C, D. Padahal seringkali Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Untuk apa? Melatih kehidupan kita. Agar pengenalan kita akan Tuhan lebih murni. Katakan sama-sama, murni. Ya. Berikutnya saudara, kenapa Tuhan tidak melihat perbedaan? Karena ada begitu banyak orang yang tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan itu berguna. Ketaatan akan perintah Tuhan itu berguna. Kalau Tuhan bilang ampuni. Berguna gak buat kita? Berguna. Kalau kita gak ampuni saudara, sakit hati, rentan dengan sakit penyakit. Betul nggak? Alkitab bilang berapa? Ku mau selalu bersyukur. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Waktu kita taat dengan hal itu saudara. Menghindari kita dari asam lambung. Ya, hanya orang yang bisa bersyukur saudara Yesus Tuhan yang hidupnya paling bahagia di muka bumi ini. Orang yang paling bahagia menurut saya bukanlah orang yang punya segala-galanya. Tapi orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu orang yang paling bahagia. Amin saudara. Udah gak penting Pak. Buat apa saya taat menabur? Memberikan persepuluhan buat apa Pak? Percaya saudara bahwa dalam ketaatan akan perintah Tuhan itu berguna buat kita.
beberapa waktu yang lalu ya, ada kisah salah satu petinggi, ya sebutlah saudara di dalam kepolisian gitu ya, di dalam angkatan. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Karena perselingkuhan. Dia masuk penjara, betul nggak? Membunuh orang, dia masuk penjara. Coba dia taat sama Tuhan. Udah kalau satu aja gitu kan? Ya, setialah. Kalau nyanyi jago, setialah, setia. Ya, coba dia setia pada waktu itu. Gak akan terjadi apa-apa, hidupnya baik-baik aja. Menjadi berkat bagi banyak orang, betul gak? Jadi waktu kita taat kepada firman Tuhan, sebenarnya kita sedang melindungi diri kita dari hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Kalau setia memberikan persepuluhan, Tuhan akan menghalaukan belalang, pelahap, pencuri berkat. Yang Tuhan berikan kepada saudara adalah berkat-berkat Tuhan. Mengapa saudara? Pada waktu itu Tuhan gak bisa membuat perbedaan. Karena ada begitu banyak orang menganggap biasa arti ibadah. Nah ini bahaya nih. Jangan sampai kita menganggap biasa arti ibadah. Percayalah dalam ibadah itu ada kuasa. Waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, di situ ada kuasa. Saya ingat banget Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu sih. Sebelum saya memulai pelayanan, khotbah, worship leader, dulu saya cuma main musik, gitar kopong. Cuma dipanggil ke beberapa persekutuan doa untuk main gitar. Ya kalau dibandingin tadi sama pemain gitar yang tadi, kalah jauh saya saudara. Ya hebat dia gitu kan. Ayo dong berikan tepuk tangan buat tim present worship yang luar biasa, yang sudah mempersiapkan diri. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya cuma pakai gitar popong gitu ya. Nah suatu ketika dalam persekutuan, saudaraku yang kasih Tuhan, persekutuan, pujian penyembahan. Ya, lagu yang umum dilakukan bagi persekutuan biasanya haleluya 12 kali. Nyanyi haleluya 12 kali. Ya, di situ saya lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dari gitar kopong, ada ibu-ibu di ujung sana teriak-teriak dan berkata, itu yang main gitar diam. Ya, seperti suara sedang setanan. Ya saudara saya agak mau diem kan, tiba-tiba pendeta di samping, Nixon jangan diam, terus main. Waduh, saya main tetap. Nyanyi cuman haleluya 12 kali. Gak lama kemudian dia masuk ke dalam toilet saudara. Di toilet terdengar seperti suara pukulan gitu ya, mungkin tangannya mukul tembok dan lain sebagainya. Akhirnya pintunya didobrak saudara. Ya karena dia mengunci dirinya sendiri, didobrak, tiba-tiba ya diurus lah. Kita tetap melayani, kita tetap main saudara kasih Tuhan. Saya tetap main musik pada waktu itu, haleluya 12 kali. Tergantung kalinya mau kali berapa saudara. Repetitionnya mau berapa, bisa kali 5. Ya. Nah saudara singkat cerita, selesai ibadah itu. Ibadahnya 4 jam saudara, cuma pakai gitar kopong. Ya kan mula-mula ibadah akhir baru saudara, semangatnya itu luar biasa. Tiba-tiba ibu itu datang, dia bilang begini, nggak tahu kenapa. Tadi waktu nyanyi nyembah, panas banget badan saya. Dalam hati saya ya situ yang panas, saya yang disalahin, betul nggak? Ya kan? Nah saudaraku kasih Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kelepasan itu terjadi dalam ibadah. Mungkin ibadahnya sederhana. Sekarang kita bersyukur di tempat ini, ibadahnya enak tenan, bilang sama-sama, enak tenan saudara. Ya udah ada AC, ya. Makanya bilang samping kanan kirinya berjaga-jaga kamu ya, berjaga-jaga. Ya, tapi saudara karena di depan hujan, jadi mungkin agak bisa lebih lama kali ya. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, pada waktu itu ada begitu banyak orang menganggap biasa arti ibadah. Enggak sesuatu yang dirindukan. Kita harus datang dengan desire. Kenapa saudara? Karena kalau ada perbedaan dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan akan buat perbedaan yang nyata dalam hidup kita. Amin saudara. Perbedaan apa? Jangan saudara pikir perbedaannya adalah orang yang beribadah kepada Tuhan rumahnya 12, mobilnya 13, handphonenya 14, istrinya? Enggak. Tapi saya mau katakan ada 3 hal saudara. Paling enggak Tuhan akan buat perbedaan apa? Yang pertama, perbedaan antara orang benar, antara orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Perbedaan yang pertama adalah klik.
Ya. Oke, ya. Perbedaan yang pertama saudara, antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah, orang yang suka beribadah punya hikmat Tuhan. Katakan sama-sama hikmat Tuhan. Ya, apa itu hikmat Tuhan saudara? Sederhananya, hikmat Tuhan itu adalah pikiran ilahi. Hikmat Tuhan itu adalah kebijaksanaan. Hikmat Tuhan itu adalah kreativitas. Hikmat Tuhan adalah jalan keluar. Hikmat Tuhan adalah penyelesaian masalah dalam kehidupan kita. Orang yang suka beribadah pasti punya hikmat Tuhan. Satu ketika Salomo ditanya sama Tuhan, misalnya gitu. Kamu perlu apa? Kamu butuh apa? Salomo tidak minta apa-apa, saudara. Dia cuma minta apa? Hikmat Tuhan. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta musuhnya. Tapi dia minta hikmat Tuhan. Karena hikmatlah yang mendatangkan kekayaan. Amin. Hikmatlah yang mendatangkan berkat Tuhan. Di sini banyak anak-anak muda nih. Anak-anak muda, engkau perlu hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupanmu day by day. Apalagi kalau engkau seorang perantau. Betul enggak? Perlu yang namanya hikmat untuk mengatur keuangan dengan sangat baik. Bapak-bapak, engkau juga perlu hikmat. Untuk apa saudara? Untuk bekerja dengan sangat baik. Saya bersyukur, mungkin ini tahun ke-15, saya ada di MORE, Messenger of Revival. Salah satu pelayanan yang memberkati banyak dunia kerja, saudara. Dalam dunia kerja, orang kalau didoakan, mintanya cuma satu. Tolong doakan Pak, supaya saya punya hikmat. Kenapa? Karena ada begitu banyak keputusan-keputusan yang saya harus ambil. Nah, keputusan itu berdampak besar Pak. Kalau keputusannya salah, saya bisa dipecat. Tapi kalau keputusannya baik, saya bisa dipromosikan. Betul bapak-bapak perlu hikmat? Jangankan bapak-bapak, ibu-ibu perlu. Bapak-bapak datang, Mah, ini ya uang sangu. Mah, ini ya uang bulanan. Berapa nih Pak? Ya, nggak cukup Pak. Ibu-ibu perlu hikmat, amin. Iya, hari Senin masak bubur ayam, Selasa masak bubur daging, ya pokoknya semuanya bubur, karena memang tidak mencukupi, saudara mengisi Tuhan. Terakhir akhirnya yang terjadi, lama-lama masak bubur asin, saudara, ya cuma bubur sama kecap. Perlu hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan. Saudara, ada sebuah cerita, saudara, seorang bernama William Colgate. Adalah seorang yang suka mempelajari dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saat perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan, ia mendapatkan hikmat untuk menghubungi para penyalur gitu ya, dan mulai merintis usahanya sendiri. Dan dalam 6 bulan perusahaan ini sudah mampu memproduksi sabun tangan, sabun toilet, dan sabun cukur. Meski Colgate sangat sibuk dalam pengembangan usahanya, ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kesuksesan Colgate dia sadari itu semua datangnya dari hikmat Tuhan. Amin saudara? Ya, ayo saudaraku isi Tuhan. Tuhan akan berbuat perbedaan dalam hidup kita ketika apa? Ketika kita mulai memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tuh. Semuanya gak tahu lagunya atau pernah mengikuti sekolah minggu, lulus sekolah minggu atau lolos sekolah minggu nih ya. Bedanya lulus sama lolos ada yang tahu? Lulus karena mengikuti sekolah minggu dari kecil sampai remaja. Lolos tiba-tiba lahir sudah remaja, ikut kebaktian remaja. Ya, tapi paling tidak kita harus menyadari baca kitab suci, doa setiap hari. Tujuannya untuk apa? Supaya Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita, saudara. Kita perlu hikmat Tuhan. Saya berdoa agar orang-orang di luar sana dapat melihat terang hidup kita. Kenapa? Si Bapak itu hikmatnya luar biasa. Ibu itu, kalau sharing sama ibu itu, aduh pasti ada jalan keluar. Adem gitu. Karena saya akan percaya mereka punya hikmat Tuhan. Amin. Yang kedua saudara Gusti Tuhan, bukan saja hikmat. Tuhan akan buat perbedaan apa saudara? Orang
yang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Mereka akan memiliki kekuatan. Katakan sama-sama kekuatan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Siapa yang setuju dengan saya bahwa dalam hidup ini seringkali pergumulan menjadi bagian daripada hidup kita? Betul nggak? Belum selesai masalah yang satu sudah datang masalah yang lain. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan sampai kapan? Tidak. Gitu misalnya. Tapi saya kena percaya, orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang yang tekun, orang yang taat, orang yang setia, Tuhan akan mencurahkan kekuatannya dalam hidup kita. Ya, makanya ada sebuah lagu. Bisa minta pemain keyboard nih? Mana main keyboard ya? Oh nggak apa-apa, mungkin sambil beliau mempersiapkan diri. Tapi saya mau katakan saudara, waktu kita datang kepada dia, dia mencurahkan kekuatannya dalam hidup kita. Amin saudara? Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kekuatan itu artinya apa saudara? Orang yang punya persekutuan yang baik dengan dia tidak mudah menyerah. Orang yang punya persekutuan yang baik dengan dia, Tuhan akan buat perbedaan apa? Karena dia tahu bahwa kekuatan dan pertolongannya hanya di dalam Tuhan. Bro. Nah, gitu kan ya. Dia akan berkata begini saudara. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, mungkin hari-hari ini kita berkata, Tuhan, kenapa ya hari-hari ini aku suka lemah, suka tak berdaya gitu. Aku mudah putus asa. Coba cek saudara. Mungkin gak ada perbedaan yang kita buat di hadapan Tuhan. Ibadah hanya sekedar rutinitas, berdoa hanya sekedar rutinitas, memberi hanya sekedar rutinitas, tepuk tangan hanya sekedar rutinitas. Tapi kalau kita punya desire, kerinduan kepada Tuhan, kita tetap menjaga api itu saudara. Maka saya percaya kekuatannya akan turun dalam kehidupan kita. Hikmatnya Tuhan akan turun dalam hidup kita. Kekuatannya itu akan turun dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga saudara, yang terakhir saya mau katakan bagi setiap kita, Tuhan akan buat perbedaan apa? Yang ketiga dikatakan saudara, Tuhan akan buat perbedaan. Orang yang suka beribadah kepada Dia, orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka mengagungkan nama Tuhan, orang yang taat dan bersekutu dengan Tuhan, dia akan mengalami pembelaan Tuhan. Siapa yang ingin dibela Tuhan saudara? Amin. Ya, kadang-kadang kita berpikir Tuhan gak mungkin, mustahil. Tapi justru Tuhan suka melakukan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bagaimana caranya? Tuhan mau lihat perbedaan hidup kita. Kalau orang di luar sana ketika menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut. Perbedaan apa yang kita bisa lihat? Kita tetap bisa mengucap syukur, itu perbedaan yang luar biasa. Di saat lain orang lain tidak setia, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan melakukan pembelaannya dalam hidup kita. Satu ketika saudara, saya sangat terberkati dengan sebuah cerita di dalam Alkitab. Pada waktu Daud baru diurapi jadi raja. Betul ya? Bangsa Filistin datang menyerang dia. Saudara. Ini baru diurapi jadi raja. Bangsa Filistin datang menyerang dia.
Dan apa yang dia lakukan saudara? Dia pergi ke kubu pertahanan dan berdoa. Waktu dia berdoa Tuhan berkata apa? Majulah nak sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai dia. Tapi yang kedua saudara, orang Filistin itu datang lagi saudara. Orang Filistin sudah kalah, tapi dia datang lagi. Tapi Daud berdoa, Tuhan apa yang aku harus berbuat? Nak, sekarang biarkan aku yang ganti berperang engkau. Biarkan aku yang ganti berperang engkau. Kau hanya duduk diam dan melihat pembelaanku atas engkau. Amin saudara. Ya, saya ingat saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu, anak didik saya sendiri saudara. Tiba-tiba dalam sebuah persekutuan doa, saya lagi main musik, dia tiba-tiba datang di tengah-tengah persekutuan doa saudara. Ini anak muda tiba-tiba berdiri, dia bilang begini, Bapak Ibu denger ini ya, ini sesat. Waduh saudara, lagi main gitar. Apa nada saya fales sampai dibilang dia sesat gitu ya. Ini sesat, jangan dengerin dia. Waduh saudara, tiba-tiba suasana mencekam. Ya kayak beginilah mencekam gitu saudara ya. Mencekam, semua mata melihat saya. Tiba-tiba ada seorang ibu ini sebagai koordinator persekutuan doa. Dia berdiri bilang gitu, hei anak muda, kamu kenal dia berapa lama? Saya kenal dia sedari dia kecil. Jadi kamu jangan ngomong yang enggak-enggak. Sekarang kamu keluar, ganggu aja orang lagi persekutuan. Saudara, hati saya sedih di situ. Saya bilang, Tuhan, kok saya dipermalukan begini? Apakah salahku dan dosaku hingga ku begini? Betul, saya ngomong begitu, Tuhan, apa salah saya? Saudara, singkat cerita, berjalannya waktu, ya, pembelaan Tuhan itu ajaib. Anak yang tunjuk saya bilang sesat, pacaran sama adik sepupu saya. Iya kan? Pacaran sama adik sepupu saya. Nah biasa kalau keluarga orang Batak itu pasti suka ada pertemuan. Betul nggak? Pertemuan setiap bulan itu pasti ada. Apalagi pertemuan Natal. Natal sih nggak penting saudara. Pertemuan pas pergantian tahun baru itu yang penting. Karena disitulah letak maaf-maafan satu sama lain. Betul nggak? Kita datang, Opung maafkan aku ya. Lalu dalam hati Opung, iya hari ini ku maafkan. Besok kau buat lagi pasti. Nah saudara, tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba dia datang. Dia datang ke saya, langsung minta maaf. Bang, maafin aku ya bang. Waktu itu bang, aku udah bertindak rasanya tuh gila banget sih bang. Saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngutuk-ngutukin dia, saya nggak sumpah-sumpahin dia. Saya cuma bilang, Dek, sebelum kamu datang ke saya, minta maaf. Dari kamu ngatain saya pun, saya sudah memaaf. Saudara, saya mau katakan, itu menurut saya sebagai pembelaan Tuhan. Sepertinya saya sedang dipermalukan pada waktu itu. Tapi kalau kita mengandalkan dia, menaruh harapan kepada dia, tiba-tiba Tuhan bisa menolong kita. Amin saudara. Tiba-tiba Tuhan bisa membela hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bagi setiap, ketika kita sungguh-sungguh cari dia, suka beribadah, punya jam saat teduh, suka memuji dan menyembah Tuhan, gak pernah keluar dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bela hidup kita. Tuhan akan buat perbedaan. Perbedaannya bukan tadi saya mau katakan hal-hal yang lahiriah, tapi perbedaannya secara nyata. Tuhan berikan hikmat dalam hidup kita. Tuhan berikan kekuatannya dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita. Dan kita yakin Tuhan, sekalipun aku belum melihat, aku percaya pembelaanmu akan datang dalam hidup kita. Akan datang dalam hidup. Makanya Alkitab berkata saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan dikatakan juga dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Mau dibela Tuhan? Mau ditolong oleh Tuhan? Buat satu perbedaan dalam hidup kita. Saudara, ayo tahun ini, jangan cuma hal-hal materi saja yang kita planningkan. Tapi paling gak hal-hal rohani Tuhan, saya rindu tahun ini gak absen gitu dalam ibadah.
Tuhan tahun ini aku mau menghabiskan dari kitab Kejadian sampai paling enggak kamus juga saya baca Tuhan gitu loh. Ya, Wahyu ini dibaca saudara. So kalau nggak ngerti baca di kamus banyak pengertian. Tuhan aku pengen ikut cool, rajin ikut cool Tuhan. Buat hal-hal yang bisa Tuhan lihat. Katakan sama-sama. Bagi Tuhan, beda nih orang hidup. Bukan tepuk tangannya yang kencang, bukan saja bahasa rohnya yang paling kencang, bukan saja doa-doanya yang paling kencang, tapi hidupnya menjadi berkat yang luar biasa. Malaikat berkati hidupnya. Karena aku melihat ada perbedaan yang Tuhan buat. Ada perbedaan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan itu alasan untuk aku buat perbedaan dalam hidupnya. Amin saudara. Udah gak usah dipungkirin, Tuhan itu baik. Sampai kapanpun Tuhan itu baik. Tapi saya bisa bedain saudara. Ada kalanya seorang papa pasti baik sama anaknya. Tapi kalau anaknya tiba-tiba datang nganterin teh, manisnya juga cukup, kita akan berkata apa? Mau apa? Mau apa? Pasti ada bedanya, saudara mengisi Tuhan. Tuhan itu tetap baik. Tapi ada kalanya Tuhan melakukan lebih dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih dalam kehidupan setiap kita. Orang percaya. Para pelayan Tuhan, setialah terus melayani Tuhan. Percaya, waktu kita lakukan yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau sama-sama katakan pujian ini. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi kita katakan ajaib, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya Engkau rindu membuat perbedaan dalam hidup kami. Tapi terkadang ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami mengharapkan perbedaan itu, tapi kami tidak memiliki perbedaan hidup. Sehingga terkadang Tuhan tidak melihat ada perbedaan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami seringkali masih meragukan kuasa-Mu. Masih meragukan kuasa daripada ibadah. Kuasa dalam pujian, doa dan penyembahan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali mungkin kami lalai dalam menjalani hari-hari ini. Sehingga tidak ada perbedaan dalam hidup kami. Antara kami maupun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami rindu. Biarlah kami membuat satu momentum di sore hari ini Tuhan. Kami mau melakukan perbedaan itu ya Tuhan. Kami rindu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan lebih lagi mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara, biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Puji Tuhan, saudara diberkati sore ini. Aminnya lesu banget.
Saya diberkati sore ini. Amin. Nah, sadar kita punya perbedaan. Apa itu nomor 1? Hikmat. Nomor 2? Kekuatan. Nomor 3? Pembelaan. Jadi so what? Apalagi yang kita mau tunggu-tunggu. Perbanyak ibadah, perbanyak intim dengan Tuhan, perbanyak penyembahan kepada Tuhan, dan semuanya akan baik-baik saja. Amin. Nah, 1 bulan sudah hampir kita lalui di 2024. Percayalah sampai akhir 2024 engkau diberkati Tuhan lebih lagi. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Nixon. Tuhan berkatinya berlipat kali ganda apa yang sudah ditaburkan di tempat ini. Engkau pakai dia kembali, berkati dia kembali berlipat kali ganda. Jadikan dia berkat dimanapun pelayanan yang ada, di rumahnya, di semua komunitas yang ada. Tuhan, Engkau tahu semua yang menjadi kebutuhannya. Tuhan, limpahkan berkat berlimpah-limpah. Berkati istri, anaknya untuk menjadi satu kesatuan, unity, sampai sebuah keluarga yang memuliakan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini, Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. berkatakanlah dengan yakin, dengan iman, dengan percaya bahwa setiap hari ada ucapan syukur kepada Tuhan. Ada berkat khusus daripada Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, dan ada hikmat daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa semuanya itu, dan damai dan sejahtera daripada Allah Bapa di surga, dan anugerah yang dahsyat daripadanya turun atas kita semua, dan terus berjanji lebih hari, lebih intim dengan Dia melalui Roh Kudusnya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya, makin dekat dengan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersatu teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.